Perpu Cipta Kerja resmi disahkan menjadi undang-undang. Undang-undang ini disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani yang berada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Selasa 21 Maret 2023. Sedikitnya ada 9 poin dalam undang-undang yang menimbulkan kontroversi terkait dengan pengupahan dan karyawan kontrak. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah bersama dengan Anton Supit, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Pak Anton, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Zona Bisnis, Pak Anton. Pak Anton, Perpu Cipta Kerja akhirnya disahkan dalam rapat paripurna kemarin. Apakah peraturan ini masih memberikan ketidakpastian ataupun kekhawatiran bagi pengusaha, Pak Anton? Saya kira begini, untuk supaya nyambung konteksnya, Mas, ya, artinya sebelum kita hanya melihat dari perspektif APindo, yang perlu kita sepakati bersama, undang-undang ini, atau katakanlah mulai dari Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan berubah menjadi Perpu, dan akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Sebenarnya undang-undang ini kan untuk siapa? Kalau saya boleh jawab, undang-undang ini adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, Mas. Ya. Dengan demikian, masalah kemiskinan, dan terutama juga otomatis masalah stunting bisa teratasi dan lain-lain. Jadi itu yang harus disepakati dulu. Bahwa ada prosedur dan lain-lain mungkin yang tidak puas, ya itu soal lain ya, tetapi substansinya. Nah, substansinya ini adalah sejak daripada dicanangkan sebagai Omnibus Law dan menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada saat itu, situasinya sebelum pandemi, konteks ceritanya sebelum pandemi. Artinya saat itu juga sudah mendesak dalam arti kata kalau kita buka dokumennya, 54 jutaan orang itu membutuhkan lapangan kerja, dan itu bukan main-main ya. Itu harus ratusan triliun itu masuk agar supaya bisa menjawab tantangan itu. Nah, kenapa itu harus ada perbaikan di dalam iklim investasi? Karena kalau merubah satu persatu undang-undang itu pasti panjang ceritanya. Nah, oleh karena itu kita mengambil satu, atau pemerintah dan DPR mengambil satu sikap, yaitu Omnibus Law. Nah, Omnibus Law ini di-challenge di Mahkamah Konstitusi, di mana kita tahu kalau kita mau jujur akui bahwa yang dipersoalkan oleh Mahkamah Agung adalah prosedur, bukan substansi. Jadi sebenarnya substansi sudah clear dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi di dalam proses, ya lantas pemerintah masih mengakomodir tuntutan buruh, sebagian tuntutan buruh, sebagian pimpinan buruh, ya tidak seluruhnya juga menuntut seperti itu. Itu memfasilitasi, seperti kita ketahui lah, bahwa kalau ditanya kita puas, ya kita juga tidak happy, tidak puas. Tetapi dalam arti kata kepentingan nasional di depan kita, yaitu kepentingan memberikan lapangan kerja kepada sebanyak mungkin rakyat Indonesia, kita tentunya mendukung apa yang sudah ada, sudah dijadikan undang-undang sehingga ada kepastian. Karena banyak investor dan banyak tentunya buyers mempertanyakan pada saat undang-undang ini diproses. Pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja. Ditanyakan apakah ini serius tidak akan berubah lagi. Tentunya jawaban kita ya tidak akan berubah, ya ternyata pun mengalami perubahan. Dan kedua, hanya karena buruh yang demo atau sebagian buruh yang melakukan demo, orang kesan bahwa undang-undang ini seakan-akan undang-undang tenaga kerja. Padahal sebenarnya di situ ada 11 klaster. 11 klaster menyangkut investasi, menyangkut fiskal, yang menyangkut dan lain-lain ya, sumber daya alam dan seterusnya. Ketenagaan ada, tetapi hanya dalam 4 pasal kira-kira, yaitu dengan keluarnya 4 PP. Di dalam Perpu ini ada 2 yang seperti kami jelaskan tadi, yaitu alih dayanya yang berubah mengikuti kemauan sebagian serikat pekerja, dan kedua pengupahan. Nah, itulah yang terjadi, Mas. Jadi kalau menurut saya, apa yang dipersoalkan soal substansial ya, padahal ini menguntungkan adalah untuk rakyat Indonesia, bukan untuk pengusaha asing. Tapi ini adalah kepentingan pencari kerja. Nah, kita mesti membayangkan kalau kita ada di 54 juta orang itu yang membutuhkan lapangan kerja, apakah kita membutuhkan undang-undang ini? Ya pasti jawabannya mereka membutuhkan. Dan kedua, kalau kita selalu mempersoalkan, yang mempersoalkan ini orang yang sedang bekerja.
walaupun dia mengeluhnya upahnya kecil, walaupun sebenarnya tidak 100% benar ya. Cara upah minimum itu berbeda dengan upah kesejahteraan. Upah kesejahteraan itu di atas upah minimum. Nah, ini sebenarnya mana yang lebih fair? Kita mesti dahulukan yang sedang bekerja atau yang belum bekerja. Nah, oleh karena itu ya dengan segala kelebihan dan kekurangan, kami dari Apindo tentunya mendukung ini menjadi undang-undang karena memberikan kepastian. Karena kalau tidak, orang juga tidak berani untuk, kalau investasi tidak masuk, lantas jangan berharap ada penciptaan. Di tren saat ini, Mas, kalau sekitar mungkin 5, 6, 7 tahun lalu, 4 triliun menciptakan 4.500 orang bekerja, sesuai data dari BKPM, 1 triliun hanya menciptakan 1.300 orang yang bisa bekerja. Artinya lebih banyak panat modal yang masuk. Nah, padahal yang kita tahu 60% angkatan kerja kita masih dalam status informal worker. Dan jujur saja informal workernya lebih tidak jelas ada buruh yang sedang kerja. Pak Anton, sebagian pekerja mengatakan bahwa undang-undang ini lebih menguntungkan pengusaha, pelaku usaha. Ada banyak hak-hak mereka yang mungkin dipangkas. Setuju tidak kemudian dianggap kalau sebetulnya aturan ini hanya dianggap untuk hanya lebih menguntungkan bagi pengusaha, Pak Anton? Nah, kan begini Mas ya, itu kita melihat kita mesti ada point of reference yang sama juga ya. Artinya kalau kita tidak ada point of reference, lantas merasa memang selalu buruh dirugikan. Tetapi kalau kita bicara satu hal yang mereka keluhkan yang agak turun itu pesangon ya, dari maksimal bisa 32 bulan pesangon Mas. Itu beda, pesangon dengan pensiun itu berbeda ya. Itu menjadi 19 yang tanggung pengusaha 19 bulan plus 6 bulan yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS dengan skim seperti itu. Sekarang kalau kita lihat 32 bulan menjadi 19 bulan kan jelas dianggap dalam merugikan Mas. Jadi tinggi juga Mas. Yang pesangon 19 bulan di atas lain itu ambil filosofi bertunggu karena dia berkedudukan satu waktu untuk mencari pekerjaan baru. Nah, kalau mencari retorika ini yang saya kira ini sudah lari daripada substansi yang sebenarnya dengan memanfaatkan dramatisasi dan lain-lain sehingga kesan ini merugikan kaum buruh yang bekerja. Sebaliknya kalau saya tanya Mas, buat yang tidak bekerja, undang-undang yang bisa memberikan atau membuat situasi investasi masuk sebanyak mungkin, sehingga peluang dia mendapat pekerjaan, itu menguntungkan tidak buat pencari kerja Mas? Nah, ini kan menguntungkan Mas. Nah sekarang lebih banyak mana yang membutuhkan undang-undang ini? 54 juta orang sesuai data pemerintah, atau 18 juta orang yang bekerja di sektor manufacturing dan lihat serikat buruh itu anggotanya 23-an, ya 3 jutaan lah kira-kira begitu Mas. Artinya kalau kita bandingkan 3 juta dan 54 juta lebih mana? Tentunya kalau saya menilai pribadi ya apapun kalau saya dikurangi saya bilang saya dirugikan, tetapi kalau dibandingkan dengan orang di bawah saya yang dikurangi dari saya itu tidak ada arti apapun Mas. Kedua, kalau bicara pengupahan sekarang Mas, pengupahan kita mesti lihat tren. Tren kita kalau dengan kenaikan upah minimum seperti sekarang ini, 5 tahun depan kita akan jauh melebihi Thailand. Nah kita tahu sekarang ini, hari ini saja, Foxconn dan beberapa industri besar yang, padahal kan kita sudah ada undang-undang cipta kerja dan lain-lain, dia masih memilih Vietnam. Karena apa? Vietnam ada kepastian hukum Mas. Kalau sudah ditetapkan sebagai undang-undang, pemerintah akan amankan. Jadi tidak karena di demo lantas berubah dan seterusnya. Jadi pilihan ada di kita Mas, mengutamakan mayoritas yang tidak bekerja
atau memprioritaskan yang sedang bekerja dan menerima jaminan-jaminan sosial lainnya dan seterusnya. Karena kasihan juga 60% informal worker tidak dilindungi dengan satu katakanlah skim jaminan sosial dan lain-lain. Jadi kita juga negara kan harus mengurus mereka juga, dan jangan lupa Undang-Undang Dasar kita mengamanatkan pemerintah wajib menyiapkan pekerjaan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi itulah saya kira background kenapa kita juga mendukung undang-undang ini, terlepas ada juga yang kita kecewa, Mas. Oke, baik Pak Anton. Semoga kemudian aturan ini betul-betul diterapkan oleh semua pengusaha ya, dan kemudian juga betul-betul dicermati oleh teman-teman di kalangan buruh supaya kemudian tidak selalu merasa dirugikan dengan adanya aturan ini. Terima kasih Pak Anton telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Selamat siang Pak Anton.